Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah setiap keberadaan kami Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami. Kami mau mengangkat hati kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pada setiap kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mohon urapan-Mu hadir saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ku katakan kembali saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku. Amin, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan kembali, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian.
yakin Kau hadir di sini Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, haleluya. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Dan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Amin. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Makasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus yang kita sembah pagi hari ini akan memberikan kelepasan bagi setiap kita, akan memberikan pemulihan kepada setiap kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian, dasar dari yang kuharapkan. Puji Tuhan. Yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak terlihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan
adalah Raja di atas segala raja. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, saat yang indah tibalah sudah, puji Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah tibalah sudah, kami kan bersatu untuk sambut firman-Mu. Tenang dan teduh dalam hati ini, ketika ku rasakan tuntunan kuasa-Mu. Taburkanlah firman-Mu, taburkanlah firman-Mu, tabur dalam hatiku, biar tumbuh dan berbuah selalu. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu di hati yang membeku, yang lebur di dalam kuasa firman-Mu. Taburkanlah, taburkanlah firman-Mu, tabur dalam hatiku, biar tumbuh dan berbuah selalu. Curahkan Roh Kudus-Mu di hati yang membeku, biar lebur di dalam kuasa firman-Mu, biar lebur di dalam kuasa firman-Mu. Haleluya. Waktu yang sangat indah Bapa, kami boleh merayakan Engkau, memuji Engkau. Terimalah semua pujian kami yang kami naikkan dengan penuh kesungguhan kami. Dan saatnya kami mau dengar firman Allah. Berkaryalah Roh Kudus di tengah kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah dan kami semua yang mendengar isi hati Tuhan. Beri roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar lewat firman Allah. Dan kami mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi nyaris saya tidak bisa masuk. Puji Tuhan, kalau kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan juga, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan.
Pagi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan dengan judul Mujizat tetap ada bagi kita dan keluarga kita. Mujizat tetap ada bagi kita dan keluarga kita. Kalau saudara perhatikan pujian-pujian kita, mengingatkan betapa kita ini meraih kemenangan di dalam Yesus Kristus. Surat Roma, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Seharusnya tidak ada hal yang mengkhawatirkan kita. Karena Tuhanlah yang selalu ada bersama dengan kita dengan kasih-Nya yang kekal. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam minggu terakhir ini memang kenyataan yang ada dari informasi ya, kita di Jawa Barat kembali masuk posisi kedua dari penyebaran virus COVID-19. Dan memang ada orang-orang yang berpikir bagaimana, seperti misalnya di Jakarta kembali ada PSBB, atau kita di Jawa Barat, nanti di Bandung apakah jadi PSBM dan sebagainya. Ketika orang-orang yang tadinya putus kerja karena COVID-19, lalu kemudian mulai masuk lagi pekerjaan, tetapi ada himbauan yang hampir serupa lagi. Apakah kemudian berpikir kita akan dirumahkan lagi seperti waktu lalu? Bagaimana kehidupan kita, bagaimana ke depannya lagi, gimana virus ini mau menurun dan sebagainya, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan bahwa Tuhan itu menyediakan segala jalan pertolongan mujizatnya bagi kehidupan kita dan keluarga kita. 2 Raja-Raja pasal 4, 2 Raja-Raja pasal 4, itu keseluruhan pasal ini. Saya akan bacakan di dalam ayat yang mulai ke 15. Lalu berkatalah 2 Raja-Raja 4 ayat 15. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Ayat 20. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Ayat 34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu, dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Ayat 36. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu lihat dalam salah satu peristiwa, nanti kita lebih menekankan peristiwa ini. Tapi kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja ini, Bapak Ibu, pasal-pasal sebelumnya kita diberitahukan oleh Tuhan lewat Alkitab, firman Allah, penulis Alkitab, bagaimana perbuatan-perbuatan supranatural, pekerjaan besar ajaib itu terjadi. Mulai dari ketika Elia bersama dengan Elisa, Elia akan naik ke surga. Dia membelah air sungai Yordan dengan jubah ya. Lalu dicatat juga dalam Alkitab bagaimana Elisa melihat Elia naik ke surga dengan kereta dari surga. Dia naik. Setelah itu Elisa sendiri seperti Elia. Dia memukul air sungai Yordan dengan jubah yang ditanggalkan oleh Elia. Dan air sungai Yordan pun terbelah. Terus pasal selanjutnya bagaimana air di Yeriko itu disehatkan setelah sebelumnya mengakibatkan banyak keguguran bagi bayi-bayi.
Tapi terjadi mujizat Tuhan, air sungai Yeriko itu disehatkan. Ada lagi perkara waktu Elisa dicemooh oleh 42 orang anak. Dikatakan botak-botak. Lalu dikutuk mereka dan keluar 2 beruang mencabik-cabik 42 orang anak itu. Masuk kepada pasal 4 ini. Terus saudara lihat pasal 5. Naaman disembuhkan. Lagi pasal 6 bagaimana kapak bisa timbul setelah dilempar kayu timbul mengapung. Begitu banyaknya kita disuguhkan oleh Alkitab perkara-perkara besar dan ajaib itu. Mari kita lihat jemaat. Mujizat yang terjadi di pasal 4 ini ada 4 perkara ajaib, perkara besar. Bagian pertama kita kelompokkan dengan 2 bagian. Kelompok pertama, mujizat ini terjadi pada keluarga. Baik itu janda dengan anaknya maupun perempuan sunum dengan suaminya. Ayat 1-7 minak seorang janda, lalu ayat 8-37 tadi yang masuk dalam pembacaan kita. Ini terjadi dalam keluarga dan rumah tangga. Sedangkan 2 kejadian ajaib berikutnya, maut dalam kuali ayat 38, lalu kemudian memberi makan 100 orang 42, itu terjadi kepada orang secara umum, baik itu rombongan nabi atau kepada orang banyak 100 orang. Yang pertama kepada keluarga, yang kedua kepada orang banyak. Nah, yang pertama kepada keluarga itu jelas sekali bahwa pertolongan Tuhan itu menjawab setiap masalah mereka. Seorang janda yang ditinggalkan suaminya, mulai ayat 1 itu pasal 4, mengalami ancaman anaknya diminta oleh penagih hutang. Kalau tidak sanggup membayar hutangnya. Itu masalah bagi dia. Perempuan sunem sebenarnya bukan masalah. Tetapi memang kita tahu pada masa itu seorang wanita yang sudah bersuami yang tidak mempunyai anak itu adalah aib. Seperti Hana ya, selalu dilecehkan oleh Penina. Itu di Samuel, kitab Samuel. Merupakan suatu aib. Dan lewat Elisa akhirnya perempuan sunem ini dan suaminya punya anak. Lalu yang kita baca mati tetapi pada akhirnya bangkit lagi. Mujizat pertolongan Tuhan itu menjawab setiap kebutuhan khusus dari rumah tangga mereka masing-masing. Dan untuk yang secara umum ada satu pokok yang mereka terima, yaitu kebutuhan makan atau kebutuhan pokok yang memang semua manusia umum itu butuhkan. Dan pertolongan Tuhan pun bagi pihak yang umum, bagi kebutuhan pokok pun tersedia. Jadi di bagian pertama ini, apa yang bisa kita simpulkan adalah Bapak Ibu, baik itu untuk perkara-perkara kebutuhan pokok kita, sandang pangan papan, maupun persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita. Apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dapat Ia nyatakan, memberikan jalan keluar, kemenangan buat kita semua. Ini bagian pertama. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Waktu kita baca ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Ketika Elisa menyampaikan mujizat ini, kita balik dulu ke yang kelompok kedua. Kepada orang-orang yang dipenuhi kebutuhan pokoknya soal makanan, maka apa yang dilakukan Elisa adalah dia memberikan perintah. Dia langsung berkata-kata. Misalnya kita lihat tadi 2 Raja 4 ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Elisa langsung perintahkan taruh kuali untuk rombongan Nabi makan. Yang terjadi adalah kemudian ada orang yang mengambil makanan, rupanya makanan itu tidak baik buat kesehatan, meracuni. Maut ada dalam kuali itu dikatakan. Dan kemudian menghadapi itu kembali
Elisa di ayat 41, tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Dimulai selalu dari perintah Elisa. Dan terjadilah keajaiban itu. Tercukupilah kebutuhan mereka itu. Demikian juga ayat 42. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Lagi-lagi kepada halayak umum ini, itu kasih mereka makan. Lalu orang-orang ini bingung, mana cukup dengan sekian roti jelai. Namun yang terjadi di ayat 44 sesuai dengan firman Tuhan, mereka semua bisa makan bahkan ada sisanya. Kebutuhan pokok ini bagi orang secara umum, Elisa langsung ucapkan dengan perintah, begini dan begitu. Saudara ingat, ketika Yesus berbicara soal kekhawatiran di Matius pasal 6, Matius pasal 6 itu, Yesus bilang jangan khawatir. Apa yang kamu makan, minum, pakai. Matius 6, itu kebutuhan pokok. Bagaimana burung di udara, Bapa memberi makan. Lalu soal pakaian, coba lihat bunga di padang. Salomo aja gak punya pakaian seindah itu. Tuhan pelihara. Lalu ayat 32-nya Matius 6, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu. Semua orang secara umum mencari ini. Termasuk kita. Bapa juga tahu kita membutuhkannya. Ini kebutuhan pokok. Sebab itu hampir seperti Elisa. Yesus juga bilang. Ini soal kebutuhan pokok nih. Umum soal makanan. Semua bangsa cari. Lalu ayat 33-nya Matius 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada perintah. Soal hari esok makan minum pakai. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah semuanya itu? Ya tentu sesuai konteks ini. Makanan, minuman, pakaian. Sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok. Asalkan mengikuti perintah dari Yesus. Kita juga lihat mengikuti perintah dari Elisa. Lalu ini perbedaannya. Kelompok mujizat pertama kepada keluarga, Elisa tidak langsung menyampaikan, hei ambil ini, ambil itu, lakukan ini. Atau dia dapat ilham ketika janda itu ada kesulitan, kemudian Elisa dapat ilham langsung, kamu ambil tempayan boleh-boleh, tidak. Coba kita lihat, termasuk kepada perempuan Sunem tadi. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 2. Di ayat satunya ya, janda itu penagih hutang udah datang mau ambil kedua orang anakku jadi budak. 2 Raja 4 ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa tidak langsung menyampaikan satu perintah ketika tahu kesulitan janda itu dengan kedua anaknya. Dia tanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Lalu baru kemudian beritahukan kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Coba lihat selanjutnya. Perbedaannya. Ketika kepada ibu yang di perempuan Sunem. Mulai ayat 13, 2 Raja 4. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Dibuati kamar untuk kalau Elisa mampir oleh suami istri ini, dari Sunem ini. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Ada tawaran lagi. Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkata Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lihat, untuk persoalan rumah tangga ini, Elisa bertanya
Kok dia tidak langsung, kamu kesulitan, kamu tidak bisa punya anak, kamu akan punya anak? Enggak, tapi bentuk pertanyaan-pertanyaan. Apa yang membedakan ketika Elisa berhadapan dengan keluarga dengan kepada orang umum? Kalau kita lihat latar belakang panggilan Elisa, saudara, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Waktu dia terpanggil, Elia tanggalkan jubahnya, lempar jubahnya itu. Elisa ngerti, oh ini dia dipanggil untuk ikut Elia jadi muridnya. Ayat 20-nya 1 Raja-Raja 19. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Rupanya kenapa dia sepertinya sedikit berbeda dengan keluarga. Saudara lihat latar belakangnya. Elisa adalah seorang nabi yang sangat memperhatikan keluarga. Waktu dia mau pergi, tidak seperti misalnya ada murid-murid Yesus yang pergi langsung mereka ikut Yesus, meninggalkan segala sesuatu. Tapi Elisa ketika dipanggil oleh Elia, dikasih kode, maka dia minta izin. Aku mau mencium ayahku dan ibuku. Seorang yang memperhatikan keluarga, dia tahu dia punya orang tua. Saudara juga lihat kisah-kisah seperti di Perjanjian Baru, bagaimana Petrus, ibu mertuanya disembuhkan. Petrus mengajak istrinya dalam pelayanan, Kefas mengajak, itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia bisa mengajak dalam pelayanan. Ketika seorang nabi ini, dia punya pengalaman di dalam keluarga. Kalau saudara perhatikan, saudara mau lihat hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang kepeduliannya banyak kepada keluarga. Coba saudara iseng-iseng lihat latar belakang keluarganya. Tidak semua ya, tapi biasanya latar belakang keluarga yang baik, hubungan yang baik antara orang tua anak. Jadi ketika hamba Tuhan itu melayani, dia waktu kepada keluarga beda dengan orang-orang yang berlatar belakang tidak sebaik hamba Tuhan ini. Sedikit lebih keras lah, kalau ini lebih cenderung lembut. Nah seperti Elisa, dia punya latar belakang yang baik. Dan dia pertanyakan hal itu. Nah saudara, ketika dalam persoalan rumah tangga ini, Elisa tanyakan hal itu berarti ada kemungkinan banyak jawaban yang muncul. Betul nggak? Kalau tadi kan cuma diperintah, ambil ini, lempar itu, kasih makan ini. Nggak ada pilihan lain. Kebutuhan pokok juga begitu, nggak ada pilihan lain. Memang harus, ya kebutuhan pokok ya itu harus ada. Tapi soal rumah tangga saudara, adalah persoalan yang lebih kompleks. Ya tentu kalau umum secara manusia, tiap pribadi juga kompleks. Tapi keluarga lebih kompleks. Makanya Elisa dia tanyakan, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Coba saudara lihat kisah Abram dan Sarah. Tuhan tuh melakukan keajaiban, akan melakukan keajaiban buat Abram dan Sarah. Lewat kamu ada keturunan. Keturunan yang akan menjadi berkat. Tapi inilah kompleksnya pasangan. Ya Sarah, aduh kayaknya udah tua, udah gak mungkin kok. Udahlah mungkin menurut kita harus lewat Hagar. Lihat saudara, itu rumah tangga. Ada pilihan-pilihan, bisa melanggar. Padahal Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar. Nah kita lihat Elisa bertanya, mau apa? Apa yang kamu perlu? Kalau saya bertanya begini saudara. Pernah ada yang anaknya mau masuk kuliah? Ada? Oh enggak ada, udah kuliah ya. Atau misalnya mau masuk kerja aja. Ini contoh kompleksnya persoalan rumah tangga. Si orang tua bekerja dalam satu perusahaan. Nah karena pengalamannya dulu, misalnya dia di bidang manajemen, dia sekolah. Lalu sekarang di pekerjaannya dia berhasil, dipercaya oleh pimpinan. Bahkan menjadi pimpinan.
Apa yang terjadi? Orang tua ini akan usulkan anaknya, nah ambil jurusan seperti papa. Betul nggak? Supaya berhasil. Kalau perlu nanti papa bilang pimpinan, ini anak saya kuliah di jurusan yang sama. Nanti bisa meneruskan. Sementara si anak punya passion yang lain. Saya pengennya DKV, komunikasi visual. Saya pengennya di seni. Lalu apa yang terjadi? Orang tua yang percaya tentu ya, berdoa, Tuhan buka hati anakku. Anakku pilih jurusan manajemen. Sementara si anak, Tuhan lembutkan hati orang tuaku. Aku mau masuk di kafe. Lihat, kompleksnya ini. Semuanya benar, semuanya berdoa. Semuanya mau kehendak Tuhan yang jadi. Tapi permintaannya, apa yang mau? Apa yang kamu mau? Beberapa waktu lalu juga dalam kuliah kami Bapak Ibu. Jadi ya puji Tuhan ya, Tuhan pakai mahasiswa ya memang sudah lebih tua dari saya, anaknya juga sudah 20 tahun. Tuhan pakai untuk melayani kesembuhan, doa orang sakit sembuh, lalu orang dirasuk setan, lari. Setannya lari ya, bukan orangnya. Setannya lari keluar dari orang itu. Tapi bukan hamba Tuhan, bukan gembalanya, bukan yang full timer. Yang dipakai untuk pelayanan seperti itu. Jemaat ini. Yang notabene seperti Bapak Ibu Saudara. Bekerja biasa 8 jam sehari, 8 sampai 10 jam. Ada waktu luang mereka melayani. Nah saudara, satu saat biasa kan kita berdoa, namanya teologi Pantekosta juga salah satunya tetap soal kesembuhan ya, karismatik kesembuhan kita imani. Jadi setiap kali dia diminta berdoa, selalu dia dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Nah satu saat di rumah seseorang, waktu dia masuk, dia mau berdoa seperti itu, dia agak rasa ada sesuatu ya, aduh ada kenapa ini ya. Akhirnya dia tanya dulu, ini kompleksnya, saudara keluarga, rumah tangga. Dia tanya kepada anaknya, ini seorang oma, jadi seorang ibu yang sudah tua, sudah lama terbaring sakit di ranjang. Lalu dia tanya ke anaknya, anak-anaknya, apa yang kalian mau saya doakan? Anak-anaknya dengan berat hati, biar kehendak Tuhan terjadi, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kasihan ibu kami menderita sekian lama. Bahkan mereka juga sudah keluarkan begitu banyak materi untuk kesembuhan ibu ini. Oh begitu. Dan ngobrol kepada omanya si ibu ini, apa yang dia mau? Saya punya iman, kesembuhan mujizat masih bisa terjadi. Sekalipun sekian lama terbaring. Lihat saudara, kompleks. Apa yang harus Tuhan lakukan buat keluarga ini? Apa yang mereka minta berbeda? Akhirnya rekan saya itu dia berdoa begini. Bapak, Tuhan, hamba-Mu berdoa. Kiranya kehendak Tuhan yang terlaksana. Kurang lebih begitu ya persisnya enggak. Kehendak Tuhan terlaksana. Kalau yang lain meminta sesuatu yang berbeda, ya Tuhan kuatkan. Tuhan jawab sesuai kehendak-Mu. Dan rupanya si ibunya mulai mengerti. Jadi dia nangis. Tapi oke, tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tapi yang jelas ini saudara. Inilah kompleksnya persoalan rumah tangga. Sama-sama orang percaya menaikkan doa yang, ayo ini yang mana nih? Ini yang mana? Ada opsi-opsi. Dan saudara, khususnya dalam ayat-ayat yang kita baca. Dalam persoalan rumah tangga yang dialami khususnya suami dan perempuan Sunem ini. Ketika mereka punya anak, mereka sendiri gak mengharapkan. Tapi karena itu yang ditanya oleh Elisa, dijawab oleh Gehazi. Gehazi tahu keadaannya, itu yang diberi dan mujizat Tuhan terjadi, mereka jadi punya anak. Tapi yang terjadi ayat-ayat yang kita baca, anak itu mati. Setelah mujizat perkara besar, membuat tentu bahagialah orang tua yang gak bisa punya anak kemudian punya anak. Namun yang terjadi, mujizat itu nyata, kehadiran anak hadir, tapi kemudian mati. Ombak yang satu sudah pecah ke pinggir pantai, muncul gelombang ombak yang lain. Dan peristiwa ini memang kalau di yang raja-raja ini, minyak seorang janda tidak terjadi.
Jadi yang seorang janda yang punya minyak, sudah begitu mujizat terjadi, kepenuhannya terpenuhi. Kebutuhannya tercukupi. Tapi perempuan ini beda. Dan itu pernah terjadi pada seorang janda lain. Janda di Sarfat. Waktu zaman Elia. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja. Pasal 17. 1 Raja-Raja 17. Saudara tahu kisah ini, Elia dan janda di Sarfat. Saya baca mulai ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Puji Tuhan. Mereka tidak kekurangan, ada mujizat. Tapi coba lihat terus, ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ombak satu sudah pecah, muncul ombak yang lain. Mereka selamat dari kelaparan, kali ini anaknya mati. Peristiwa dalam keluarga, peristiwa dalam rumah tangga. Peristiwa yang kompleks, persoalan bagaikan ombak yang silih berganti. Yang rasanya, ini gimana ini Tuhan? Kok saya dapat mujizat seperti ini? Tapi yang terjadi, kok ada celaka yang lain? Pernah saudara berdoa, berpuasa untuk mengambil satu tindakan karena persoalan yang saudara alami. Suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Lalu dengan penuh keyakinan saudara dengar firman Tuhan, diteguhkan oleh hamba Tuhan. Saudara berdoa puasa, saudara mengambil langkah. Wah puji Tuhan, langkah itu berhasil untuk sekian waktu. Tapi kemudian ternyata langkah yang kita ambil salah, berbalik, menyerang kita, merugikan kita. Lalu apa yang terjadi dalam rumah tangga kita? Mulai mempersalahkan kayak Adam dan Hawa. Ya aduh papa kok ambil langkah ini, aduh mama kok gitu. Kan sebelumnya udah dinasehatin, mending ambil langkah yang ini. Ya gitu ya kalau rumah tangga harus ambil langkah. Tapi kadang itu yang terjadi. Atau orang tua ke anak juga begitu. Anaknya gak dapat kerja, aduh coba kamu makanya waktu lalu papa udah bilang kuliah di tempatnya papa suruh. Atau anaknya ketika ikut di tempat papanya, kuliahnya dulu, aduh dia tidak mood, nilainya jelek lalu menyalahkan tuh papa sih suruh saya ikut. Yang terjadi saling berargumen, saling menyalahkan. Termasuk di dalam kisah ini. Kalau kita lihat baik di 1 Raja-Raja 17, coba mujizat udah terjadi. Tapi ketika ada hal persoalan lain itu menghampiri mereka, ayat 18-nya 1 Raja-Raja 17, kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Yang dipersalahkan adalah hamba Tuhan. Tentu representasi Tuhan ya, para nabi Tuhan waktu itu. Sama 2 Raja 4, perempuan di Sunem itu. Ayat 28, 2 Raja-Raja 4 ayat 28. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Kenapa aku dikasih ini? Udah aku bilang kan janganlah, jangan berdusta. Ini datang akhirnya mati. Disalahkanlah Elisa. Disalahkanlah Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa, saya berpuasa. Saya konsultasi. Bahkan saya diteguhkan oleh firman, saya ambil langkah. Wow, setelah sekian lama justru berbalik menyerang saya.
Tapi bagian ketiga, ini perbedaan tadi ya, mujizat ini. Lebih kompleks keluarga. Yang ketiga, prinsip yang mendasar, saudara. Oke, mau itu persoalan umum yang dibutuhkan manusia, soal kebutuhan pokok, ataupun persoalan keluarga yang kompleks. Bahkan yang seperti ombak bergulung-gulung, yang terus datang lagi. Prinsip yang sama adalah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan Tuhan itu nyata. Saudara lihat, baik Elia tadi, walaupun dan juga di 2 Raja 4, semua 4 mujizat khususnya di 2 Raja 4. Walaupun sempat down lagi seperti permohonan, tapi pada akhirnya selalu mendatangkan keajaiban dari Tuhan. Dan saudara tahu apa persamaannya dari keempat peristiwa ini yang membuat keajaiban itu terjadi? Apa saudara? Atau spesifik, siapa yang membuat keajaiban ini terjadi? 2 Raja 4, dialah Elisa. Dengan adanya Elisa, semua hal yang menyulitkan ini, semuanya ada jawabannya. Semuanya bisa diselesaikan. Elisa dalam bahasa aslinya artinya God is salvation. Allah adalah keselamatan. Allah itu juru selamatku. Puji Tuhan. Keajaiban mujizat terjadi karena sang juru selamat Allah itu hadir. Siapakah juru selamat itu? Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara lihat di perjanjian baru apa yang dilakukan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang dirasuk setan lari kabur. Dia menyampaikan firman Allah kehendak Bapa. Dialah juru selamat yang menjamin kehidupan kita. Dan itulah kunci utama kita menerima keajaiban mujizat. Yaitu Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Kemudian berikutnya untuk kita menerima mujizat iman yang disertai perbuatan. Perjanjian baru iman itu disertai perbuatan. Tetapi yang terutama kuncinya adalah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan berkehendak sembuhkan, dia sembuh. Tuhan berkehendak jadi keajaiban, itu jadi. Kunci utamanya Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara lihat peristiwa sekarang, mau sampai kapan beresnya? Pilihan paling rasional buat kita mendekat kepada Tuhan. Yang memberikan semua jalan keluar yang dibutuhkan oleh setiap masalah. Entah itu kebutuhan pokok, masalah rumah tangga, seberat apapun. Elisa yang berdoa kepada Tuhan. Elisa yang menyampaikan perintah. Yesus yang menyertai kita. Dia sanggup melakukan segala-galanya untuk memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan. Sesulit apapun. Bahkan sampai keadaan sepertinya mati. Anak perempuan Sunem mati dulu. Anak dari janda Sarfat juga mati lagi. Di perjanjian baru Lazarus sempat mati dulu. Sebelum Yesus datang. Silakan. Sepertinya ada kematian, tidak ada harapan. Namanya mati ya gak ada harapan ke depan. Tidak ada masa depan. Tapi bagi Yesus tidak pernah ada kata terlambat. Saudara rasa aduh saya mati Tuhan. Sorry terlalu salah bahasanya. Cuma maksudnya saya seperti ini, anak saya mati. Ini saya udah gak ada harapan, gimana saya mau besarkan dia. Gimana masa depan dia. Atau gimana saya pekerjaan, gimana masa depan saya. Kenapa saya seperti ini, kenapa dia seperti ini, kenapa keluarga saya seperti ini. Saudara tidak bisa lagi melihat masa depan, putus harapan.
Lihat lagi firman Tuhan. Baca baik-baik, renungkan baik-baik. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ada kemenangan, ada mujizat Tuhan. Sekalipun kita mati sempat karena persoalan. Kita sempat bersungut, menyalahkan. Tapi mari, Dia Yesus yang sama selalu ada buat kita. Dia yang membangkitkan Lazarus. Dia yang membangkitkan pemuda di Nain. Elisa yang dipercayakan juga membangkitkan. Dia juga yang akan membangkitkan kehidupan kita semua. Mari kita jalani hari demi hari. Dengan informasi yang silahkan datang. Tapi dengan penuh keyakinan bahwa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan hidup kita ditentukan oleh firman. Lihatlah kepada firman dan alami firman itu. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menolong. Ku kuat karena kau menjaga. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat kau berfirman. Mari jemaat kita semua berdiri. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Aman karena kau menjaga. Aku kuat karena Engkau. Kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, ya Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. 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 Apapun yang kau alami jemaat Tuhan, kehilangan harapankah? Kehilangan pandanganmu akan masa depan oleh karena persoalan keluargamu. Saudara, Tuhan Yesus Kristus menyediakan jawaban pertolongan mujizatnya bagi kita. Ia yang menyertai kita. Ia mau membangkitkan kembali kita semua
dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Haleluya, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu Yesus ku percaya. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Yesus ku percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. 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 Inilah kami Tuhan. Bapa, kami menghadap Engkau dengan iman yang kami miliki. Dengan keterbatasan pikiran kami manusia. Selamat Hanasam. Hanamas. Puji Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan. Engkau selalu berfirman bagi kami. Firman yang menghidupkan kami, membangkitkan kami, menyelamatkan kami. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu melalui iman yang kami miliki Tuhan. Sebesar apapun itu. Bangkitkan roh-Mu dalam kami. Bangkitkan semangat-semangat kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau ada di dalam kami. Menyertai kami Tuhan. Sampai kesudahan zaman.
Engkau yang tahu kondisi kami, kondisi bangsa kami, negara kami. Maka doa kami, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di muka bumi ini, di bangsa kami. Kami tahu kehendak-Mu yang sempurna. Kerajaan-Mu datang memberikan kami damai sejahtera, sukacita, kuasa, kebenaran. Roh Kudus tinggal dalam hidup kami semua Tuhan. Sehingga dalam menjalani hari-hari kami, dalam pekerjaan kuliah, kami tenang, kami damai. Meskipun perhitungan kami sepertinya masa depan itu belum begitu jelas yang ada di dunia ini. Tapi mata iman kami memandang senantiasa kepada Yesus yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan, yaitu kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Tidak ada ratap tangis di sana, tidak ada kesukaran di sana. Terima kasih karena kami boleh menerima itu daripada Tuhan. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi kami akan bersama dengan Engkau Yesus, hidup kekal. Berikan hikmat pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Setiap keputusan yang mereka ambil, kebijakan itu menyejahterakan seluruh rakyat Tuhan. Di kota kabupaten kami Bandung dan sekitarnya, masyarakat hidup damai satu dengan yang lainnya. Tetap tenang, melakukan segala perintah dari pemerintah kami, peraturan-peraturan pemerintah. Dan saat kami beribadah pun ya Tuhan, kami selalu mohon karya Allah yang terjadi dalam setiap ibadah kami. Baik kami yang ada di tempat ini secara komunal kami bertemu, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Hadirat Allah memenuhi kami semua. Kuasa Tuhan memenuhi kami. Firman Allah memenuhi hati dan pikiran kami. Puji Tuhan. Lindungi dalam perjalanan pulang kami. Kami boleh tiba dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa. Dan sekarang jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Pimpinan persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan GPDI Kopo Permai. Mulai hari ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Saudara diberkati siang ini. Itulah menjadi harapan dan doa kami. Kalau saudara tempat ini diberkati, begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti acara live streaming saat siang ini. Kami percaya dimanapun saudara berada, siang ini berkat yang sama menjadi bagian saudara semuanya. Terima kasih buat saudara pendeta Raymond Rungkat yang sudah menjadi saluran berkat dalam ibadah yang kedua saat siang ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan bahkan keluarga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, siang ini kita persembahan akan jalankan 2 kali. Kotak pertama pada saat saudara meninggalkan ruangan ini adalah untuk persembahan kasih. Dan kotak kedua paling belakang itu adalah persembahan untuk kas gereja. Nah selanjutnya, hari Rabu, kami akan menjumpai saudara kembali dalam acara live streaming, dalam ibadah tengah minggu. Jadi tanggal 23 nanti adalah bagian kedua kami menjumpai saudara dari bagian yang pertama selama beberapa bulan yang lalu. Dan inilah bagian kedua, kami akan masuk kembali dalam pelayanan live streaming setiap hari Rabu. Dimulai pada pukul 19 atau jam 7 malam. Jadi berikan waktu dan kesempatan untuk kita menikmati dalam ibadah tengah minggu ini bersama-sama. Ya. Dan bersiap-siap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk menerima pelayanan ini. Ya, saudara mungkin bertugas dalam WL, Singar,
atau menyampaikan firman. Dan saat itulah kita akan membagikan pelayanan ini bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan, di rumah khususnya. Karena kami rindu dalam kondisi pandeminya seperti ini. Kami tidak mau dikuasai dengan kekhawatiran. Kami tidak mau dikuasai dengan ketakutan. Tapi kami rindu bersekutu dan bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan langkahnya salah satunya adalah kami akan bersama dengan saudara setiap hari Rabu itu. Nah saudara, dengan beberapa informasi yang saudara sudah dapatkan di hari-hari ini, tetap protokol kesehatan kami ingatkan, jalankan dengan baik. Sekali lagi, jalankan dengan baik. Karena kondisi hari ini bukan semakin menurun. Secara grafik semua kota hampir meningkat kembali. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang mampu menjaga dirinya kecuali diri sendiri dan Tuhan khususnya, yaitu Yesus yang ada dalam kehidupan kita yang sanggup menjaga kita. Oleh sebab itu pada saat siang ini ada satu jawaban, bahwa jawaban sebenarnya, kekuatan sebenarnya hanya ada pada pribadi Yesus. Dan mujizat itu akan menjadi pengalaman demi pengalaman kita. Nah, saudara, oleh sebab itu pada saat saudara meninggalkan ruangan ini, kita mengakhiri ibadah tetap. Saya himbau dari paling belakang sebelah kiri saya untuk keluar lebih dahulu dan memberikan persembahan, langsung meninggalkan ruangan ini, kita berpisah satu dengan lainnya. Berikut diikuti dengan ke kanan, terus berputar sampai kita semua kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayan Tuhan pada saat siang ini. Biarlah berkat yang sama itu menjadi bagian kita saat kita keluar meninggalkan ruangan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya dari GPDI Kopo Permai. Kami mengucapkan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.